Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang ini di depan saya ini saya review. Ini burung murai batu, jenisnya balak. Nah ini masih punya terah sabang ya. Yang dulu katanya ini mudah hutan. Jadi memang mudah hutan itu udah jarang sekali, bahkan langka ya, yang jenis sabang. Itu ditandai bodinya besar, panjang, dan jigogroh kayak gini. Ini besar sekali, terus ekornya itu panjang, sekitar 21, tapi ini posisinya mungkret ya teman-teman. Kenapa ini tidak kakinya tidak medang padahal usianya tua? Karena ya pernah buat mainan dan sering dikerambah, jadi kondisi kakinya itu tetap terawat dan terjaga teman-teman. Tetapi yang saya bahas kali ini perawatan burung yang mau mabung atau kondisinya kusam kayak gitu ya teman-teman. Kemarin ada beberapa teman kicomania yang bertanya, Om, burung murai batu saya dorong ekor itu kok kutunya banyak kayak gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang istilahnya bulunya itu di gerembiang kutu ya, di gerembiang itu kutu itu apa? Di rubung kutu seperti itu. Oke teman-teman, jadi intinya permasalahannya persiapan burung yang mau mabung ya, bulu yang kusam ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, nanti bisa yang memiliki Facebook bisa kunjungi di halaman Facebooknya Agen Burung Tulungagung, tulisannya seperti ini. Nah bisa sharing juga lewat sana, terus saya update status atau stoknya di sana juga ada ya teman-teman. Rencananya seperti itu. Oke kita lanjut. Burung ini kondisinya teman-teman fokus pada sayapnya ya, mungkin kelihatan jelas ya teman-teman, itu kusam. Jadi ini dirawat teman saya cerita sebentar. Sebelumnya itu ya dapatnya dari temen, itu temennya temen kayak gitu ya ceritanya, dari seseorang. Itu burung mainan, terus di sana dibuat pejantan. Itu setelah mabung itu kondisinya ekornya mungkret kayak gitu ya teman-teman, seperti ini. Tetapi ini seperti teman-teman lihat di video ya, kelihatan jelas ya, bulunya kusam. Jadi kalau saya itu merawatnya ketika burung bulu murai kusam, jadi ini milik teman saya ya, jadi baru saya proses ini, posisinya mabung. Itu kita harus mempersiapkan. Jadi yang saya persiapkan gini teman-teman, sebelum dia dimabungkan itu harus steril dengan kutu atau hewan-hewan kecil lainnya. Itu dengan cara biasanya saya mandikan. Jadi ada beberapa pertanyaan juga, Om boleh dimandikan apa enggak saat mabung? Om boleh istilahnya dijemur apa enggak? Kita membahas dimandikan ya. Saya jawabnya boleh sih, enggak ada salahnya asalkan burung tidak stres. Kenapa asalkan tidak stres? Karena burung yang mabung itu juga rawan stres. Kalau misalkan dimandikan posisinya dia kaget atau posisinya dimandikan sulit, terpaksa dioprak-oprak suruh mandi, biasanya mengakibatkan stres kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu supaya mabungnya lancar, burung yang mulai kusam kayak gini biasanya itu saya mandikan kayak gini ya teman-teman. Ini nanti rencananya mau dititipkan gitu ya, ini mungkin mandi yang terakhir sebelum dia menjalani mabung kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita pastikan burung yang mabung itu harus bersih dari kutu, itu intinya seperti itu. Jadi teman-teman yang bertanya, seperti saya bilang tadi, duluan mana gimana, duluan mana kita hilangkan kutunya apa kita mandikan kayak gitu teman-teman. Jadi serba sulit ya, posisinya masih dorong ekor itu kutunya banyak. Ketika kita mandikan dan burungnya sulit dimandikan, itu kadang-kadang membuat stres, mengganggu dorong ekornya. Sedangkan posisinya dorong ekor ketika di gerembiang kutu itu juga efek buruk ya, nanti bisa disisili atau bisa kanibal kayak gitu teman-teman, karena dia kegatalan, nyisir-nyisir bulu kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang harus saya lakukan ketika bulunya kusam, saya sterilkan ini intinya. Jadi
Setelah kutunya hilang nanti kita proses. Jadi kita membahas ini ya. Setelah kutunya hilang biasanya kita proses atau saya proses itu dengan cara menjaga nutrisinya, EF-nya itu kita jaga. Kemarin juga ada yang tanya, Om, saran Om apa memakai ulet memakai kroto ya kalau ndak ada istilahnya mabungnya kurang normal. Memakai kroto dengan susu, sedangkan di sini krotonya tidak ada. Jadi sebetulnya bisa sih selain kroto ya teman-teman, banyak juga yang kemarin menyarankan menggunakan makanan ini itu enggak masalah bisa kita kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Tetapi kalau saya sering lakukan itu, kenapa saya menggunakan susu ya teman-teman, itu bagus sekali efeknya, sudah saya lakukan itu. Teman-teman lain kemarin juga ada yang tanya, mungkin ini video berapa kali ya saya ulas dengan susu bubuk, saya cerita itu. Jadi saya membeli itu sudah banyak sekali, ada puluhan ekor itu ya, bulu kusam-kusam langsung saya mabungkan gitu ya. Prosesnya ya sama seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi kutuan dan lain sebagainya itu kita harus sterilkan dulu sebelum dia proses mabung, karena posisi kalau mau mabung posisinya bulunya udah cabut gitu, ketika dimandikan kadang-kadang itu juga berhenti, atau kita jemur atau kita keluarkan. Jadi setelah ini ya cukup taruh tempat tenang. Setelah ini saya keluarkan, saya taruh tempat tenang, terus saya masteri, kita jaga kebersihannya, terus EF-nya diperhatikan dengan tambahan susu, biasanya seperti itu. Karena ini juga kayaknya bulunya kusam, biasanya dari penangkaran itu ya kadang-kadang brodolnya itu agak lama ya, atau mabungnya itu agak terganggu, entah dia karena ngawin atau bagaimana kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi, dihajar dengan nutrisi susu kalau saya seperti itu. Mungkin teman-teman lain kemarin ada yang menggunakan terapi daun pandan, daun jeruk, ya itu kita sama saja ya. Jadi keinginan kita cepat rontok itu ya tidak apa-apa dicoba. Kita punya istilahnya pedoman ini itu ya tidak apa-apa, itu sama saja ya. Jadi banyak sekali caranya, tapi yang pertama kita harus hilangkan dulu kutu-kutunya. Jadi ini tadi kayak ada kotor-kotor gitu, langsung saya bersihkan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia dorong ekor, kutu-kutu tersebut tidak menyerang burung kita. Karena kalau ya itu tadi, kalau dia menyerang ya bisa kanibal ya lama-lama, karena dia kegatalan terus menggigit-gigit. Namanya merbung itu pasti ada darahnya. Jadi di merbung itu, merbung yang masih muda itu ada darahnya. Ketika dia pecah nanti burung tersebut tahu dia enak, darahnya enak, nanti dia bisa nyisil-nyisil bulu itu kayak gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu tadi tips bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada juga yang berpengalaman waktu mengatasi burung mabung, bagaimana nanti bisa berbagi di kolom komentar ya. Halo Pak Edo, halo Pak Dava. Mas, gimana cara mengetahui harga burung punya Mas? Yang mana Pak ya? Biasanya rencananya itu Pak, kemarin itu rencana awal itu saya punya channel, yang satu buat update stok, yang ini khusus khusus tutorial Pak. Cuman yang update stok itu yang ngurusi belum ada dulu adik saya itu, tapi adik saya ada kesibukan, jadi ini rencananya juga bingung, masih ngatur istilahnya ngatur memilah-milah ya Pak ya. Nanti misalkan ada yang cocok ya di screenshot aja yang mana gitu ya Pak ya. Jogja, Pak Agung nyimak siapa? Pak Supriyadi sarapan sudah Pak barusan, ini udah ngajar lagi. Pak Muhammad Rizak Bekasi nyimak, sukses, makasih, alhamdulillah Pak. Pak Agung Setio, punya saya mau mandi dicepuk belum mau dikerambah, gimana? Nyaman si burung aja lah, sak penting muni bae wis seneng. Iya Pak Agung, masalah mandi itu sama saja Pak, sebetulnya cepuk sama kerambah. Cuman kalau cepuk itu saya sendiri kurang sukanya, biasanya mengotori tempatnya Pak. Jadi kadang-kadang itu tebok itu atau lemeknya itu kalau kena basah itu cepet jamur, cepet rusak kayak gitu, cepet ngelontok kayak gitu ya Pak ya. Sedangkan sebagian kecil sangkar saya itu sangkar kesayangan Pak ya. Jadi kalau rusak itu sayang sekali. Jadi saya gunakan kerambah ya Pak ya. Seperti itu. Sebetulnya enggak apa-apa, cepuk dengan apa kita ngelepas tebok kayak gitu ya teman-teman. Itu enggak apa-apa. Sama saja kayak gitu. Kita tergantung kita masing-masing. Cuman kalau mau mengajari mandi kerambah
Ya itu menggunakan sangkar kotak Pak, sudah ada di tutorialnya ya, supaya dia cepat masuk kayak gitu Pak. Pak Suyanto, Mas muraiku MH udah kusam, kok nggak mau mabung-mabung, gimana solusinya? Ya itu tadi Pak, kasusnya seperti ini, bulunya udah agak kusam, jadi belum ada yang rontok. Biasanya itu nutrisinya itu kurang ya Pak ya. Biasanya ya itu saya kasih susu bubuk ya, dicek di channel di tutorial sebelumnya sudah ada Pak. Itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil semua rata-rata. Tergantung parahnya bagaimana, jadi ada yang nyerit, nyuisik kayak gitu ya, itu agak lama. Kalau misalkan kayak gini kayaknya cepat, cukup taruh tempat tenang aja, kasih nutrisi yang cukup, kayaknya cepat ya Pak ya. Oke, sekian dulu Pak, nanti bisa dicoba dicek di channel tutorial berikutnya. Terima kasih yang sudah support channel ini, jangan lupa like-nya ya teman-teman biar ratingnya naik. Saya suka itu, di like aja sudah suka, ceklik-ceklik gitu ya. Oke, terima kasih, salam kecamania.